Halo guys, balik lagi sama aku yang lagi bahas budaya patriarki dalam politik di Indonesia. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu patriarki dan bagaimana sejarahnya, sekarang kita akan membahas tentang representasi perempuan. Teman-teman, dalam sistem demokrasi itu, siapapun bebas untuk menjadi pemimpin atau berada dalam lingkungan parlemen. Jika dia memiliki suara dan dialah yang dipilih oleh rakyat, maka seseorang tak dilihat lagi apa gendernya untuk menjadi pemimpin atau anggota parlemen. Namun, kenyataannya masih sedikit loh perempuan yang terlibat dalam politik. Banyak perempuan yang enggan maju dalam kontestasi politik di Indonesia. Akibatnya, legislatif perempuan menjadi sedikit. Artinya, keterwakilan pemikiran dari perspektif perempuan akan hilang dan tak terwakilkan. Nah, ketika hanya sedikit perempuan yang terlibat, maka legislatif akan didominasi oleh laki-laki. Nah, dominasi ini akan menimbulkan sistem sosial baru yang mengakar pada masyarakat. Contohnya, budaya patriarki yang mengakar apabila dominasi laki-laki dalam legislatif masih terus berlangsung. Sejarah panjang patriarki telah membentuk norma dan nilai yang menganggap politik sebagai ranah laki-laki. Hal ini tentu saja terjadi karena dominasi laki-laki dalam kedudukan-kedudukan yang ada dalam pemerintahan. Padahal dalam politik di Indonesia, representasi perempuan menjadi isu penting dalam proses pembangunan masyarakat yang demokratis. Dengan budaya patriarki yang masih kuat, partisipasi perempuan masih jauh dari kata ideal. Padahal perempuan juga memiliki hak yang sama dalam politik. Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan. Perempuan juga harus memiliki keterlibatan dalam politik dan keterwakilan yang nantinya akan selalu menyuarakan aspirasi dari perspektif perempuan. Contohnya, keterwakilan perempuan dalam posisi legislatif yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan keadilan dan demokrasi. Namun, sayangnya keterlibatan perempuan dalam posisi legislatif masih sangat rendah. Padahal kini ada kebijakan afirmatif yang menjadi upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan di tingkat legislatif. Dilihat dari data yang didapat pada pemilu terakhir, persentase perempuan dalam kedudukan di DPR RI masih di bawah 30%. Artinya, persentase perempuan ini masih belum memenuhi angka dalam kebijakan afirmatif. Hal tersebut menunjukkan masih ada hambatan bagi perempuan untuk mengambil posisi dalam pengambilan keputusan. Padahal, pengambilan keputusan dalam berbagai kebijakan haruslah mempertimbangkan dari berbagai pihak. Namun, apabila keterwakilan perempuan masih kurang, maka pemikiran perempuan dalam pengambilan keputusan akhirnya menjadi sedikit. Keputusan tersebut akan berkemungkinan tidak menguntungkan bagi perempuan. Budaya patriarki yang menjadi salah satu faktor utama yang begitu mempengaruhi representasi perempuan. Latar belakang budaya patriarki yang kuat menyebabkan berbagai tantangan yang perlu dihadapi perempuan dalam dunia politik. Banyak perempuan yang akhirnya enggan terlibat dalam politik karena harus melawan pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa kepemimpinan hanya diberikan kepada laki-laki. Perempuan juga harus melawan pandangan tentang tugas-tugas perempuan, yakni urusan rumah tangga dan mengurus anak, bukan untuk partisipasi dalam politik. Padahal meningkatkan representasi perempuan sangatlah penting. Hal ini bukan hanya menyangkut tentang peningkatan kuota yang menjadi kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. Undang-undang telah menetapkan kebijakan afirmatif berupa batas minimum calon legislatif perempuan yang ada di setiap partai, dengan persentase 30% dari setiap anggotanya. Kebijakan ini ditetapkan tentunya memiliki alasan dan tujuan yang ingin dicapai. Alasan dan tujuan tersebut seperti meningkatkan dan memaksimalkan kualitas demokrasi, memberikan peluang bagi perempuan, keterlibatan perempuan dalam politik, serta meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan. Indonesia sendiri telah lama mengesahkan undang-undang terkait dengan ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan dalam UU nomor 68 tahun 1958. Dalam UU tersebut telah diatur terkait perwujudan kesamaan kedudukan atau non-diskriminasi, jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Upaya-upaya melalui kebijakan dan UU tersebut nyatanya tidak menciptakan perubahan yang besar. Meskipun banyak UU yang dapat menjamin persamaan hak, nyatanya hak ini masih perlu diperjuangkan.
Buktinya pada pemilihan umum 2019, persentase perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia baru mencapai 20,5%. Memang angka ini memiliki peningkatan dibandingkan dengan pemilu 2017 yang hanya mencapai 19,9%. Namun angka ini masih jauh dibandingkan dengan kuotanya yang mencapai 30%. Padahal dengan meningkatnya keterlibatan perempuan, kita tidak hanya memperkaya proses pengambilan keputusan, tetapi juga menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua anggota masyarakat. Untuk mewujudkan hal-hal ini, masyarakat dan pemerintah harus bahu-membahu bekerja sama untuk menghapus hambatan-hambatan serta meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan. Mari tingkatkan lagi kesadaran akan pentingnya perempuan dalam politik di Indonesia. Nah, itu dia penjelasan aku tentang representasi perempuan. Terima kasih semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.